Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah Minggu Jubilate tanggal 25 April tahun 2021. Sebelumnya kita akan menenangkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai landasan khotbah untuk Minggu Jubilate tanggal 25 April tahun 2021 tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sebagai tema dalam ibadah Minggu Jubilate adalah menuruti perintah Tuhan. Berbicara mengenai menuruti perintah Tuhan bukanlah hal yang asing lagi bagi kita, sebab menuruti perintah Tuhan adalah suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang percaya, yang telah merasakan dan meyakini anugerah penebusan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Yohanes yang pertama dituliskan dengan dua maksud. Yang pertama, untuk memberi dorongan kepada setiap orang yang percaya supaya mereka hidup bersatu dengan Allah dan anaknya Tuhan Yesus. Hal yang kedua adalah untuk mengingatkan mereka supaya tidak mengikuti ajaran-ajaran yang palsu yang dapat merusak kesatuan mereka dengan Allah dan Kristus. Ajaran-ajaran yang salah itu didasarkan atas kepercayaan bahwa apa saja yang bersentuhan dengan dunia menghasilkan yang jahat. Jadi menurut mereka, Yesus tidak mungkin telah menjadi manusia. Guru-guru yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah itu berkata bahwa diselamatkan berarti dilepaskan dari urusan duniawi di tengah-tengah dunia ini. Mereka mengajar juga bahwa keselamatan tidak ada hubungannya dengan hal-hal mengenai kesusilaan atau kasih terhadap sesama manusia. Dan untuk menyikapi hal itu, Yohanes mengemukakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah menjadi manusia yang sejati. Oleh karena itu, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus serta mengasihi Allah harus pula mengasihi sesamanya manusia dengan segenap jiwanya. Saudara yang terkasih, manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Lain orangnya, tentu lain juga tabiatnya. Apakah seseorang itu baik atau jahat? Hal itu akan tampak jelas dari setiap perbuatan yang ia lakukan. Benarlah apa yang dikatakan ungkapan, sebuah pohon dikenal dari buahnya. Demikianlah manusia dikenal dari setiap perbuatannya. Apakah seseorang itu memiliki hati yang baik, maka dia tentu akan berbuat apa yang baik. Sebaliknya, jika hatinya penuh dengan kejahatan, tentu segala rancangan dan perbuatannya akan selalu jahat. Seseorang bisa saja menutupi kejahatan dengan perkataan yang manis kedengarannya, namun perbuatannya akan menjadi bukti siapakah dia sebenarnya. Apakah dia adalah orang yang baik atau orang yang pura-pura baik? Apakah dia orang yang jujur atau orang yang pura-pura jujur? Semua itu akan dibuktikan lewat perbuatannya.
Sekalipun manusia dapat mengelabui sesamanya manusia, namun di hadapan Tuhan, semuanya sangat jelas terlihat. Tak satu pun yang dapat mengelabui hikmat dan kuasa Allah yang mampu mengetahui isi hatimu yang sesungguhnya. Apakah engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah engkau adalah orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau apakah engkau hanyalah pribadi yang penuh dengan kepura-puraan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan ada begitu banyak orang yang sering hidup dalam kepura-puraan, penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, penuh dengan kemunafikan. Dan itu semua ia lakukan secara sadar demi sesuatu yang ia harapkan. Sekalipun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang salah, namun ia tetap berkeras melakukannya. Ada begitu banyak orang yang berpura-pura dalam hidupnya. Ada orang yang berpura-pura sebagai sahabat sejati, namun sungguhnya ia adalah musuh yang sejati. Ada orang yang berpura-pura sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang murah hati, namun semua yang ia lakukan penuh dengan kepalsuan. Tentu hal itu sungguh disayangkan jika masih banyak orang Kristen yang berlaku dengan kepura-puraan dalam hidupnya. Di depan dia kelihatan seperti sahabat sejati, namun di belakang dia menikam. Dia adalah seorang musuh yang sejati bagi orang lain. Saudara yang terkasih, seseorang boleh saja mengaku bahwa dia adalah anak-anak Tuhan, bahwa dia adalah hamba Tuhan, namun tingkah lakunya akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Pengakuan tentang siapa kita yang penting, namun pengakuan itu akan semakin bernilai apabila diiringi dengan perbuatan yang baik dan benar. Saudara terkasih, perpaduan antara pengakuan dan perbuatan menjadi hal yang ditekankan dari surat 1 Yohanes ini. Menurut Yohanes, anak-anak Allah akan selalu memperlihatkan kebenaran dalam tingkah lakunya. Lalu apakah kebenaran yang dimaksud? Menurutnya, menjadi benar berarti mengasihi sama manusia dengan penuh ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Ungkapan kata mengasihi sudah sangat terlalu banyak kita dengarkan di tengah dunia ini. Setiap saat kita begitu sering mendengarkannya, bahkan kita mungkin begitu sering mengucapkannya. Mengasihi sama manusia yang dimaksud di sini adalah mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan mengasihi dengan kepura-puraan. Sebab bisa saja seseorang yang kelakuannya adalah jahat, namun dia mampu mengasihi sesamanya penjahat. Namun sebaliknya, seorang benar akan tetap membuktikan kasihnya yang sejati ketika dia mengetahui bahwa sesuatu itu jahat. Dia pasti akan menyatakan bahwa hal itu adalah jahat. Ia tidak akan menutupi kejahatan itu. Dan itulah seorang yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang sejati. Dalam dunia ini, kita sering melihat banyaknya manusia yang mau hidup dalam kebohongan, tidak berani menyatakan kebenaran, hanya untuk memperoleh sesuatu yang ia anggap mampu menyenangkan dirinya sendiri. Apapun akan ia lakukan, menerima suap, dan beragam hal yang menggiurkan dirinya akan ia terima, sekalipun ia melakukan apa yang jahat. Saudara terkasih, pertanyaannya ialah, bagaimana caranya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran yang dimaksud oleh Yohanes? Tentu banyak cara. Namun menurut surat 1 Yohanes ini, mengasihi sama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama. Sama seperti Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk manusia, maka demikianlah kita mau menyerahkan apa yang ada dalam hidup kita
hanya untuk kebaikan sama kita manusia. Dalam kaitan dengan pengorbanan ini, Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa kita bagi sesama kita, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi, namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau tentang pengorbanan adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri dan untuk memperkaya atau menolong orang lain. Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah sungguh mengenal kita lebih daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita menyerahkan segalanya bukan pada penilaian hati, melainkan pada belas kasihan Allah. Allah yang menilai kita, bukan suara hati kita. Betapapun kuatnya suara hati kita menuduh kita akan sesuatu yang jahat, akan sesuatu yang tidak benar, namun kita dapat menghampiri tahta Allah yang maha tinggi di dalam doa kita, yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan pengampunannya. Di samping itu, kita harus melakukan segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah bukti bahwa kita mengasihi Allah dan mau melakukan perintahnya. Satu hal yang tak dapat kita lupakan, sebagaimana Yohanes sebutkan dalam perikop ini adalah bahwa Allah telah mengaruniakan Roh-Nya yang kudus bagi setiap orang yang percaya. Roh Kudus menuntun kita dalam melakukan beragam hal yang berkenan bagi Allah. Roh Kudus membimbing kita untuk berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, mari kita hidup menuruti tuntunan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, lewat firman ini, kita dikuatkan untuk semakin lebih meyakini akan begitu berharganya kesungguhan orang percaya dalam menuruti firman Tuhan, di mana dikatakan dalam ayat 22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Mungkin saat ini, saudara memiliki beragam kebutuhan dalam hidupmu, beragam keinginan di tengah-tengah apa yang engkau jalani selama ini. Mungkin saja hal itu sudah lama engkau nantikan. Saudara terkasih, jangan putus asa dalam menantikan semuanya itu. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan, dan jadilah pribadi yang setia hanya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Doakan saja apa yang engkau harapkan dan sampaikan dalam permohonan, dan berjuanglah untuk menggapai segala yang engkau inginkan dengan jalan yang benar. Di dunia ini akan ada banyak tantangan dalam meraih segala yang kita inginkan, dan iblis bisa saja menyiasati kita untuk mencapai apa yang kita harapkan itu dengan cara yang curang, dan mungkin saja bagi sebagian orang hal itu terbukti. Kita dapat mengingat bagaimana iblis juga pernah mencobai Tuhan Yesus dengan rayuan yang menyesatkan. Namun kita sebagai orang yang telah beroleh keselamatan, marilah kita tetap setia. Jangan pernah melakukan apa yang jahat hanya untuk mencapai yang engkau inginkan. Jadilah pribadi yang setia, jujur, dan selalu berbuat apa yang benar. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi orang yang benar, bukan sebagai semata-mata menjadi orang yang baik saja. Sebab orang benar pasti sudah melakukan apa yang benar dan tepat. Namun orang yang baik belum tentu berbuat apa yang benar, namun bisa saja hanya melakukan apa yang baik menurut pandangannya, walaupun menurut pandangan dunia, walaupun menurut pandangan orang lain, semua yang dilakukan adalah keliru. Saudara terkasih, Yohanes menyebutkan, adapun pertanda seseorang yang menuruti perintah Tuhan adalah ketika kita menuruti segala perintahnya, kita diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita,
yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara terkasih, marilah kita memberikan segenap hati dan jiwa kita hanya bagi Allah, agar kita dibentuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dan berkenan di hadapan Allah. Hidup dalam kasih dan saling mengasihi bersama manusia dengan ketulusan hati kita. Hidup dalam ketulusan dan menjauhi kemunafikan, menjauhi segala kepura-puraan. Karena itu, jadilah sebagai orang yang tulus dan setia di dalam kasih Allah dan di dalam kebenarannya. Demikianlah kita akan disebut sebagai pribadi yang menuruti perintah Allah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Tuntunlah kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi pribadi yang selalu bersedia menuruti segala perintah Allah di dalam kehidupan kami, yaitu dengan saling mengasihi, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan penuh dengan ketulusan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.